Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita untuk mempersiapkan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya.
dimuliakan ya Tuhan. Dengan kerendahan kami mengakui bahwa Engkau Yesus Tuhan yang layak untuk kami agungkan, layak untuk terima kemuliaan dan pengagungan, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Haleluya. Yesus,
senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami umat-umat-Mu Tuhan, bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Meskipun kami sering mengecewakan hati Tuhan, namun Engkau Tuhan kami yang tetap setia kepada kami, mengiring hidup kami ke arah yang lebih baik lagi. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap setia di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau Tuhan juga yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang kami sembah dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk keberadaan kami saat ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah memilih kami menjadi umat pilihan Tuhan, memperoleh keselamatan dan kehidupan. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Karena pengorbanan-Mu kami memperoleh Tuhan Yesus keselamatan. Hidup kami menjadi berarti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur di mana Engkau hadir dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga tetap setia mengiring Tuhan di setiap aspek hidup kami. Kami tahu hanya di dalam Tuhan ada kehidupan, ada masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami tidak akan pernah jatuh tergeletak Tuhan, namun Kau akan mengangkat kami, menggendong kami Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami umat-umat-Mu belajar Tuhan untuk senantiasa mengandalkan kekuatan tangan kuasa Tuhan. Tidak dengan kekuatan kami, tidak dengan kepintaran kami Tuhan, tapi kami mau mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika kami mengandalkan kuasa Tuhan, maka kami bisa melihat bagaimana rencana Allah digenapi dalam hidup kami, dan kami akan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami bisa hadir di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau bersorak-sorai mengagungkan kebesaran Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang layak untuk terima pujian dan pengagungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, di mana Dia Allah kita yang baik, yang senantiasa menyertai hidup kita. Bawa serta dengan Allah.
sampai masa tua kita, Dia Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Dia akan selalu menggendong. Kemana kita pergi, Tuhan selalu ada menyertai hidup kita. Ini perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan, bahwa Dia bahkan berjanji untuk kita semua. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, turun ke Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku
Biarlah semua apa yang menjadi perkataan itu Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Hari ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Secara khusus kami rindu Tuhan di pagi hari ini mendengarkan akan firman-Mu, membekali akan hidup kami, perjalanan kehidupan kami sepanjang yang Tuhan percayakan ke depan. Karena kami tidak tahu segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab itu kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, dan kiranya firman-Mu sungguh memberkati hidup kami Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang akan senantiasa menolong akan setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan membaca silih berganti. Saya akan mulai yang ganjil. Bapak Ibu Saudara baca genap sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian puji firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyerat dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan berita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atau kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang pertama dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba. Ingatlah akan penciptamu. Bapak Ibu, ada sebuah syair lagu
yang mungkin kita tahu. Syairnya seperti ini ya, rapnya seperti ini berkata, aku mau makan, ingat kamu. Ya. Mau tidur, ingat kamu. Mau pergi, ingat kamu. Bingung saja, ingat kamu. Ya, seperti itu. Sedang sedih, ingat kamu. Bosan, ingat kamu. Mengapa serba kamu ya? Mengapa serba kamu? Inikah yang dinamakan cinta? Katanya begitu. Bapak Ibu, kira-kira apa yang paling diingat kita dalam hidup ini? Apa yang paling diingat kita sebagai manusia dalam hidup ini? Nah, kitab Pengkhotbah ini menarik Bapak Ibu, ya. Nah, kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, ya, Kohelet seperti itu. Kahal, ya, dari kata kahal, artinya adalah berkumpul, ya, atau perkumpulan orang-orang. Jadi kalau kita mendengar pengkhotbah, itu boleh diartikan sebagai sebuah kumpulan, ya, atau perkumpulan orang-orang. Nah, menurut tradisi Yahudi, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya. Ketika kitab Pengkhotbah ini ditulis, itu ditulis pada tahun-tahun akhir hidupnya. Dan ternyata kitab ini berisi tentang kumpulan, ya, nasihat-nasihat dari sejumlah orang. Bapak Ibu kalau ingin dapat nasihat banyak, tahu, lihat dalam kitab Pengkhotbah di sini. Nah, inti daripada kitab ini adalah sebenarnya berbicara tentang kesia-siaan hidup. Maksudnya di sini adalah hidup akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu, apabila kita jalani itu di luar Tuhan. Kalau hidup ini kita jalani tanpa Tuhan. Sebaliknya, akan bermakna, akan berarti kalau hidup kita ini, kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya coba merenungkan, saya coba mencari. Mengapa di ayat yang terakhir dalam kitab Pengkhotbah ini ada sebuah peringatan, ada sebuah nasihat yang dia mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Kenapa di akhirnya dikatakan seperti itu, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang. Dengan kata lain, Bapak Ibu, dengan bahasa yang lain, kita harus ingat Tuhan sebelum kematian itu menjemput kita. Ayat 3-7 Bapak Ibu menyajikan suatu gambaran mengenai sebuah proses, ya, menua tubuh jasmani kita yang berakhir pada nantinya kepada yang namanya kematian.
Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah kehidupan Raja Salomo, Bapak Ibu, menarik untuk kita renungkan. Nanti coba dalam waktu kita akan melihat bagaimana akhir daripada hidup Salomo. Ya. Itu sesuatu yang yang menjadi satu perenungan bagi kita. Kenapa kalau kita memperhatikan kitab tulisan daripada Salomo itu berbeda. Kidung Agung, ya. Kalau kita lihat Kidung Agung, Bapak Ibu, ditulis pada saat dia masih muda. Tetapi kitab Amsal dia tulis ketika sudah kira-kira paruh tua, kira-kira begitu. Setengah tua. Tetapi kitab Pengkhotbah dia tulis di akhir masa hidupnya. Kalau engkau ingin tahu bagaimana nasihat tentang di masa di masa yang muda, coba lihat dalam kitab Amsal, kitab Kidung Agung. Kemudian di pertengahan belajar kepada kitab Amsal. Di akhir kita bisa belajar bagaimana tentang kitab Pengkhotbah. Ya. Bapak Ibu, sesuatu yang menarik. Kisah kehidupan Raja Salomo untuk kita bisa pelajari dan kita renungkan. Kita tahu bagaimana ketaatan Salomo, ya, bagaimana kesetiaannya dia pada saat dia menjadi raja, pada saat dia masih muda. Sangat luar biasa. Ya, semua titah Tuhan, semua perintah Tuhan itu dilakukan. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana hikmatnya yang luar biasa. Ketika ada dua orang ibu yang datang sedang memperkarakan tentang anaknya, ya, Salomo memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Kalau ada ibu ketika anaknya mau dipotong, dia tidak nangis, kira-kira begitu. Ternyata ada ibu yang nangis. Sehingga dengan cara seperti itu luar biasa hikmat daripada Salomo. Kalau kita melihat tentang tentang kerajaannya, Bapak Ibu, bagaimana sampai siapa itu raja yang sampai datang melihat bagaimana kehidupan daripada Raja Salomo. Semuanya ditata begitu luar biasa. Ya. Kalau makan, sendoknya seperti apa, ya, mungkin bajunya dan sebagainya, sangat-sangat luar biasa. Ya. Kekayaannya, Bapak Ibu, tidak ada yang menandingi daripada kekayaan Salomo, walaupun dia tidak meminta tentang kekayaan. Saya masih ingat waktu kita persekutuan, saya ketawa begitu kan. Pak, doakan supaya kami diberkati. Rumah ini ngapain? Kalau mau diberkati sama Tuhan mau ngapain? Kalau mau diberkati Tuhan mau ngapain? Kalau kau sehat mau ngapain? Kenapa, Bapak Ibu? Jangan sampai kemudian apa yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang memberatkan kita, yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Ada sebuah tantangan di zaman modernisasi seperti sekarang ini. Kalau kita tidak waspadai, Bapak Ibu, ada sebuah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau itu kita tidak siap, tidak kita sungguh belajar menyiapkan itu, Bapak Ibu, itu akan bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Kekayaannya begitu luar biasa, kita bisa lihat bagaimana kekayaan daripada Raja Salomo. Ya. Tidak hanya kekayaannya, tetapi kita bisa melihat bagaimana rumah tangganya, bagaimana keluarganya.
Ya. Sampai pada akhir hidupnya. Kenapa orang ini yang hebat Bapak Ibu, yang luar biasa seperti itu? Tetapi ada suatu tulisan yang ditorehkan dalam kitab Pengkhotbah, dia mengatakan sia-sia. Ya. Kesia-siaan hidup. Dia punya segalanya. Tetapi kenapa dalam perenungannya, dalam tulisannya dia mengatakan, dalam inti daripada kitab Pengkhotbah, dia menuliskan seperti itu. Sepertinya dia mau berkata semuanya sia-sia. Seperti menjaring angin. Bahkan saya mempelajari Bapak Ibu, ketika di masa akhirnya, saya tanya, dia menulis di akhir-akhir hidupnya. Saya coba cari, berapa sih usia daripada Raja Salomo ketika dia meninggal dipanggil Tuhan? Ternyata tidak ada informasi yang mengatakan bahwa usianya sekian ketika dia meninggal. Hanya dikatakan selama 40 tahun ketika dia memerintah Israel. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca kepada endingnya Bapak Ibu, pada saat dia meninggal, pada saat dia dipanggil Tuhan, apakah ada satu perubahan dalam kehidupannya? Apakah dia sudah berubah? Bapak Ibu, ini yang apa ya? Yang sebenarnya bisa untuk kita renungkan, kita pelajari dalam bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan ini. Kalau grafik Bapak Ibu, awalnya dia sangat bagus. Ya. Bagus. Tetapi Bapak kalau melihat kepada ending dalam kehidupannya, sepertinya hancur. Ya. Hancur. Saya bilang, kenapa ya? Salomo menulis kalau seperti itu. Kenapa orang yang menulis bukan orang-orangnya yang hidupnya kira-kira bagus, selalu naik begitu. Tetapi ada dalam kehidupannya Bapak Ibu, ya, justru pada saat dia turun, kita tidak sedang dalam menjustis daripada Salomo. Tetapi menarik Bapak Ibu, di awal kesetiaannya, kesalehannya kepada Tuhan luar biasa. Tetapi semakin meningkat. Apa yang terjadi? Justru membawa Salomo jauh daripada Tuhan. Apakah ini yang dituliskan kepada kita? Ya. Nah, di dalam pasal 11 ayat 9 sampai 12 sampai ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu, di sana penulis mengajak kepada kita orang beriman yang masih muda untuk menikmati masa mudanya dengan penuh sukacita dan tidak menyia-nyiakan. Bapak Ibu, masa muda tidak selalu berkaitan dengan usia. Bapak Ibu tahu berapa batasan dikatakan muda? Ada undang-undangnya itu. Ya. Kalau nggak salah nomor 20 atau berapa begitu, mengatakan yang dikatakan muda itu usia daripada 16 sampai 40 tahun.
Kita pernah mendengar ada dari WHO yang mengeluarkan katanya kalau umur muda kategori 60. Ya ternyata ketika kita baca semuanya berita itu tidak benar, hoax seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, masa muda di sini tidak harus selalu berkaitan dengan usia. Masa muda juga bisa dipahami sebagai saat seseorang masih berdaya melakukan sesuatu. Ya. Jadi bisa dipahami sebagai saat seseorang masih berdaya dalam melakukan sesuatu. Daya itu bisa berarti kekuatan fisik, bisa berarti keterampilan, bisa berarti kemampuan dalam bersosialisasi dalam sebuah kepemimpinan seperti itu. Nah, orang harus selalu ingat Bapak Ibu bahwa daya itu adalah karunia daripada Sang Pencipta. Saya sudah mengingatkan pada hari Rabu kepada setiap kita, bahkan kepada anak muda kita. Dalam pikiran kita harus belajar tentang mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Karena kalau kita bicara hidup, Bapak Ibu, sebenarnya hanya satu sebenarnya, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Semuanya akan bumi ini akan hancur, akan lenyap. Dan semua nanti kita suka atau tidak, kita harus mempertanggungjawabkan jawaban di hadapan Tuhan. Kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita, yang sayang kepada kita, yang mengasihi kita, yang sudah mati bagi kita, sangat ironis kalau kemudian kita menjadikan Tuhan itu yang nomor sekian. Kalau kita tidak sibuk, ya kita datang. Kalau kita sibuk, ya tunggu dulu. Bahkan jangan sampai menjadikan Tuhan itu seperti Sinterklas. Kita hanya datang kepada Tuhan hanya meminta sesuatu. Kita merengek-rengek. Kalau sudah tercapai apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, ya sudah. Bapak Ibu, sangat ironis kalau kehidupan kita seperti itu. Tuhan ingin kita ini memiliki sesuatu yang karib, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini kata kesempatan. Jam posting seperti itu. Benar ini hidup kesempatan? Kesempatan apa? Kalau hidup ini sebuah kesempatan, seharusnya tidak akan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kemampuan itu masih kita miliki, orang harus sadar diri. Ya. Dengan demikian, segala kemampuan kita akan digunakan untuk segala kebaikan dan dalam rasa takut akan Tuhan. Engkau yang kerja mati-matian, ya, semuanya nanti tidak akan berguna. Urusannya dengan Tuhan. Makanya hidup itu seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana Salomo yang hebat seperti itu kemudian mengatakan seperti itu? Ingat pada penciptamu. Sebelum ajalmu menjemput.
sebelum kematian itu menjemput kita. Memang Bapak Ibu, pengajaran kita tidak seperti saudara kita. Bagaimana ketika orang mati di hari-hari pertamanya, ada siksa kubur kalau kita belajar di Salam mungkin seperti itu. Hari sekian seperti ini, hari sekian seperti ini. Kita tidak mengenal seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Tidak ditanya kamu agamamu apa sama malaikat, tidak. Tidak ada pengajaran seperti itu. Gerejamu apa, kitabmu apa, nabimu siapa, tidak. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, siapapun kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu, masa muda ya, adalah masa yang menyenangkan. Jadi jangan heran kalau manusia pada umumnya ingin menikmati di masa mudanya. Tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi Bapak Ibu, jika manusia menikmati hidup di masa muda, akan menjadi masalah ketika kita tidak hidup berhikmat. Ya. Apalagi kita hidup melupakan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di masa muda Bapak Ibu akan berdampak pada masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang itu berpengaruh, berdampak kepada masa yang akan datang. Baik pada hari tua ataupun pada masa kekekalan. Setiap tindakan kita, setiap keputusan-keputusan kita, entah itu keputusan yang baik atau tindakan yang baik ataupun yang buruk, itu merupakan sebuah investasi hidup yang hasilnya nanti kita akan tuai ya pada masa mendatang. Bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang nantinya yang akan menuai, yang akan mempertanggungjawabkan sendiri semua tindakan kita, semua keputusan kita. Bapak Ibu Saudara, semudah dan sekuat apapun hari ini, kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa hari tua itu pasti tiba. Sebab itu pengkhotbah menasihati supaya kita bisa menikmati di masa muda kita. Asalkan Bapak Ibu, jangan kita melakukan hal-hal yang secara fisik, yang secara moral, secara rohani, yang akan merugikan kita di masa tua. Pak, bagaimana? Boleh nggak kita makan apa saja? Boleh. Nanti kamu sehat atau sakit yang menuai kita. Kita kira-kira begitu kan? Apa sajalah kita lakukan Pak, boleh. Kira-kira begitu. Apa yang dilarang, kira-kira begitu ya. Walaupun itu dilarang. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, siapa yang menuai? Kita sendiri.
Kalau kita tidak hidup berhikmat, kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, ya pastilah kita sendiri akan menuai. Apalagi situasi COVID yang seperti ini. Bapak Ibu jangan main-main. Ya. Saya sudah minta kepada majelis, ya, tolong selama kita kumpul, tolong selalu pakai masker. Kerawang ini 7 minggu sudah tidak turun-turun, zonanya tetap merah. Tetangga kita di sebelah tiap pagi naik di atas berjemur. Saya dari bapak tanya, bapak gimana? Sudah baik? Ya Pak Adi udah baik, tapi masih batuk. Bapak Ibu, kita diingatkan jangan sampai kemudian kemalangan itu menjemput kita, baru kita tidak ada kesempatan lagi. Jangan melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan kita di masa tua. Nah, untuk mencegah malapetaka pada hari tua, kita pengkhotbah menyerukan supaya kita mengingat Tuhan selagi kita muda. Ingat, hidup di luar Tuhan akan menghasilkan sebuah kepahitan, akan sebuah penderitaan, ya, kesepian, akan keputusasaan. Saya salut Bapak Ibu, apresiasi kepada kita di tempat ini. Bapak Ibu, hujan-hujan masih datang begitu. Kenapa tidak di rumah saja? Bapak Ibu masih datang seperti luar biasa. Belum banjir. Puri ini kamu masih datang kira-kira begitu. Tidak ada salah satu tujuan apa yang kita pingin. Kita sadar perlu kita terus disegarkan, diingatkan kehidupan kita. Kita sadar saya butuh Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hidup di luar Tuhan, kalau engkau tidak meninggalkan Tuhan, maka yang ada sebuah kepahitan, sebuah penderitaan, kesepian dan keputusasaan. Tetapi sebaliknya, kalau hidupanmu di masa muda yang berpusatkan kepada Tuhan, akan mengubah masa-masa susah pada hari tua menjadi sebuah kepuasan. Ya, sebab ada pengharapan terhadap hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kelihatannya firman Tuhan itu untuk anak muda. Ya. Firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua, baik yang tua maupun yang muda. Bagi saudara yang masih muda, nikmati masa muda. Ya, silakan. Tapi jangan sampai ya, salah ya, seperti itu. Sebaliknya, kita yang sudah tua, jika di masa muda sudah hidup dalam Tuhan, mari kita bersyukur. Namun jika kita sudah merasa gagal pada masa muda, tidak ada kata terlambat. Inilah harus sebuah kesempatan bagi setiap kita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berbalik kepadanya. Mari setiap kita orang muda, tidak bicara tentang usia, siapapun kita yang masih diberikan kekuatan sama Tuhan, mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan akan kehidupan ini. Ketika engkau mendengar panggilan Tuhan, mari kau datang bersimpuh di hadapan, baik secara pribadi, secara unity, secara bersama-sama. Mari kita dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Mumpung kita masih diberikan kekuatan, mumpung kita dimasukkan sehat sampai hari ini, mari kita pakai semuanya untuk Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertekad
memakai daya kita untuk menyenangkan Tuhan. Buang segala kegalauan. Datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Kita bersuka cita ketika kita mendengar didikan dan kita mau menyambut Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ingat Penciptamu sebelum terlambat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu memberikan firman kepada kami. Kami sadar kehidupan yang kami jalani seringkali tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh kami penuh, tetapi kedagingan kami lemah. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di masa muda kami, di masa tua kami. Untuk tidak kami sia-siakan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami pergumulkan dalam kehidupan kami, kami tidak ingin Tuhan jauh daripada-Mu. Kesulitan, kesukaran, pergumulan yang kami hadapi, jangan sampai itu mengalahkan akan kerinduan kami kepada Engkau. Biarlah di sepanjang kehidupan kami, seperti pujian, seperti nyanyian, kami selalu ingat akan Engkau, Pencipta kami. Di saat situasi apapun, kami selalu ingat bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu, khususnya dalam kitab Pengkhotbah ini. Biarlah kami ke depan, kami boleh merenungkan kembali tentang kebenaran-kebenaran akan firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita mengandalkan Tuhan, selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka semuanya tidak akan sia-sia dan Tuhan juga akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sama-sama mari kita menaikkan pujian ini. Katakan Immanuel, namamu selalu disebut dengan Immanuel. Bangkit berdiri. Immanuel.
kami bersama-sama ingin menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Apa yang kami bawa, apa yang kami persembahkan pada saat ini, itu semata-mata hanya sebagai tanda dan merupakan satu kesungguhan kami. Kami mencintai Tuhan, kami mengasihi akan Tuhan, karena ada banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ini tanda bukti kami, tanda terima kasih kami, tanda rasa syukur kami atas semua yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami bawa, yang kami haturkan di hadapan Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang menyenangkan akan hati-Mu, yang boleh memuliakan akan nama-Mu, sehingga persembahan yang kami persembahkan boleh kami pakai Tuhan untuk mengembangkan akan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, melalui kami gereja-Mu di tempat ini pada saat ini. Ada tempat-tempat yang kami buka, yang kami layani, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kami menangkan. Berkati setiap tangan-tangan, setiap kami yang sudah mempersembahkan akan persembahan itu Tuhan. Baik itu persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, semua yang kami bawa, Tuhan kiranya Engkau berkenan memberkati. Setiap kami majelis yang mengelola akan keuangan ini, Tuhan berikan hikmat, berikan kearifan, sehingga semuanya boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami terus berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang sampai saat ini mereka masih membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, tolonglah sembuhkan mereka, pulihkan, bahkan tahirkan, sehingga mereka bisa bebas, terlepas dari virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, semua yang menangani, yang berada di garis depan. Tuhan, kami mohon juga perlindungan-Mu, penjagaan-Mu. Kalau kami mendengar hari-hari ini perkembangan COVID-19 semakin menakutkan, khususnya di kota kami di Kerawang, bahkan di tempat-tempat yang lain. Mari Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami, bangsa-Mu, kami umat-Mu yang seru di hadapan-Mu. Kami terus mohon perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pembenaran Tuhan yang sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan sebuah kesanggupan untuk menghadapi semua hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang beraktivitas, anak-anak-Mu yang harus bekerja, Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan yang menjagai, melindungi akan setiap mereka, sehingga ketika mereka berangkat, ketika mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing,
mereka akan selalu sehat. Tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit yang bisa menyentuh akan kehidupannya. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada di antara kami yang sungguh-sungguh bergumul dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun itu Tuhan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan selalu ada, menyediakan, memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami dalam keseharian kami. Ajar kami Tuhan, kami terus selalu mengadah di hadapan Tuhan, untuk kami terus selalu berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Pasti Tuhan, Engkau akan menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Mu akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan apa yang menjadi kerinduan kami bersama di tempat ini. Tidak hanya secara fisik yang kami ingin bangun, kami ingin benahi, tetapi jauh lebih daripada itu Tuhan, kami ingin semua apa yang menjadi kerinduan kami sungguh menjadi kerinduan Tuhan. Kami bisa nyaman, kami bisa menikmati, kami bisa berjumpa dengan Tuhan ketika kami datang ke tempat ini. Jelas kami mendengar suara Tuhan, mendapatkan sebuah jawaban yang daripada Tuhan atas setiap persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami, di sekitar kami masing-masing. Bapa, biar tempat kami tinggal selalu ada shalom, ada damai sejahtera di tengah-tengah sekeliling kami. Walaupun di sekeliling kami ada yang terpapar, ada yang terkena Tuhan, kami mohon juga Tuhan selalu ada di tengah-tengah hidup kami, menjaga, melindungi kami. Berkati mereka tetangga kami Tuhan, pekerjaannya, usaha mereka. Biarlah mereka juga hidup dengan damai sejahtera. Mereka juga tidak mengalami kekurangan. Secara khusus negeri kami yang mengalami banyak bencana, Tuhan, baik banjir, tanah longsor, gempa bumi, semua yang ada yang sedang terjadi di awal-awal tahun seperti ini, kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan juga sempurna kepada mereka. Tuhan memakai siapa saja untuk menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan akan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Seperti firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah satu pesan yang kami terima hari ini, kami selalu akan ingat Tuhan dalam segala kehidupan kami, baik suka maupun derita, kesusahan, kami selalu akan ingat Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi seruan kami, ini yang menjadi doa kami pada siang hari ini. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bersama-sama kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah sebelum kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang punya dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan,
pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya Roh Kudus, Allah Tritunggal itu senantiasa ada dalam hidupmu, memberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa